selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi. Penertiban PKL di kawasan Pasaraya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP saat melakukan penyitaan barang dagangan. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan penggusuran lapak kaki lima yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Namun aktivitas tersebut berbenturan dengan larangan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemko Padang sehingga ditertibkan. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima, apakah ada penyampaian lebih lanjut itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku direktur yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Penertiban akhirnya dihentikan untuk sementara lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan menutup jalan di kawasan Pasaraya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan RI bersama dengan Bareskrim Polri melakukan penyegelan pada salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kecurangan takaran yang dilakukan SPBU dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar rupiah per tahunnya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Bareskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi, ya. Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4%, ya, atau minus 4%, atau setiap 20 liter itu berkurang 750 mililiter. Ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim penyidik Polda dan Detasemen Polisi Militer Lampung pada Selasa pagi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek arena judi Sabung Ayam. Dari lokasi, polisi menyita beberapa alat bukti, peralatan perjudian, dan selongsong peluru. Tim gabungan dari Polda Lampung dan Detasemen Polri Militer atau Denpom Lampung menggelar olah tempat kejadian perkara 3 polisi yang gugur saat menggerebek judi Sabung Ayam. Olah TKP digelar di arena judi Sabung Ayam di dalam kawasan hutan register 44 Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dalam olah TKP, petugas menyita beberapa peralatan judi Sabung Ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain. Sebelumnya penggerebekan arena judi Sabung Ayam di Negara Batin Waikanan menggugurkan 3 anggota polisi. Mereka gugur akibat ditembak oleh beberapa orang pengelola arena judi Sabung Ayam tersebut. Beberapa saat setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku, yakni oknum anggota TNI Angkatan Darat. Hingga kini penyelidikan terus berlangsung. Pihak kepolisian dan TNI berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu 2 anggota TNI yang diduga terlibat saat ini statusnya masih sebagai saksi dan dalam pemeriksaan. Hal ini dikatakan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika usai menggelar konferensi pers bersama Pangdam 2 Sriwijaya Maijen Ujang Darwis di Mapolda Lampung Rabu siang. Sementara sejumlah barang bukti pun dihadirkan, seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP dan hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi terhadap 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z, warga negara Batin sebagai pemain judi Sabung Ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation, ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik bermain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan ke lapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak mungkin kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Bang, izin bertanya bang. Ini orang sipil, pemain. Izin jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Nah, untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat mau menggerebek mereka ditembak dulu? Apa ada Ini komunikasi harus sebelumnya kita jenderal? luruskan. Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembakan beberapa tembakan susulan. Ini kan harus bisa clear cerita ini. Ya. Bang, untuk peradilannya bang. Bang, buat tersangka. Iya jenderal. Karena kan Z ini yang orang sipil. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Ya,
lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sudah jadi tersangka Jenderal Jet itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP clear. Pemirsa, Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi dari Kabupaten Waikanan, Lampung yang dilakukan tim DVI Birokes dan Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing satu dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil otopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajun Komisaris Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri dan Panglima TNI pun berjanji akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan jelang menghadapi Australia pada Kamis esok. Dengan skuad lengkap, Timnas pun menargetkan dapat mencuri poin. Usai tiba di Sydney, Australia, Timnas Indonesia langsung menjalani latihan jelang pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan ke-7 dalam laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sydney pada Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat esok. Dengan skuad lengkap, Timnas pun menargetkan dapat mencuri poin. Dan pemirsa, tidak hanya Timnas Indonesia, tim tuan rumah Australia juga telah berlatih secara langsung sejak Senin lalu di Stadion Leichhardt Oval, New South Wales. Di bawah kendali pelatih Tony Popovic, skuad Socceroos melakukan persiapan intensif. Latihan Timnas Australia berlangsung di Stadion Leichhardt Oval, New South Wales sejak Senin lalu. Timnas Australia yang menjalani latihan diantaranya ada Kye Rowles, Milos Degenek, Fran Karasik, Martin Boyle, Lewis Miller, serta Nektarios Triantis. Keenam pemain ini kemungkinan akan menjadi starting 11 atau pemain yang dimainkan sejak menit pertama. Dan pemirsa, pelatih Timnas Australia Tony Popovic menegaskan Socceroos tidak akan meremehkan Timnas Indonesia dalam laga krusial Kamis esok. Popovic mengingatkan Indonesia adalah lawan yang patut diwaspadai, terutama setelah pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang. Yes, that's true. Look, I wasn't there for the Jakarta match, but yeah, as we should, we've analysed Indonesia. We know there is a new coach. We don't know how he will set up. Of course, we've seen what he's done previously at various jobs that he's been involved in terms of the structure and the shape that he plays. But you know, we have to focus on us and know that you know we can deal with any structure that comes out their way. You know, we're confident to deal with that. We're confident to play the football we want to, and I'm sure we'll see that tomorrow. Thank you. Yeah, of course. Yeah, they're international players. They're doing very well, and a lot of improvements they've made. Okay, I could single out a few players, but I think it's better for us in our approach this week has been to focus on what we need to do, and of course respect our opponent. That's important. They deserve that. Well, I think it's quite clear why. You know, we drew with them away. The group is very tight, so there is no reason to underestimate Indonesia. Their last result proves that against Saudi Arabia. So yeah, that's not happening for us. That hasn't crossed our minds. But the expectation of the Australian public, that's what it should be. That's what it should be. You know, they should expect their national team to produce, to play good football. And you know, I expect every Australian to get behind the team tomorrow, which is what we want, and we know that will help us tomorrow night. Ya pemirsa, tak akan bertahan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sebut tim Garuda ke Australia untuk menang. Apa strategi yang disiapkan? Untuk mengetahuinya saat ini kami sudah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji, apa kabar? Salam sepak bola. Iya, terima kasih. Baik. Siapa Sumarji, ini satu hari menjelang laga krusial, sejauh ini bagaimana chemistry antara para pemain dengan pelatih baru di sana? Ya, alhamdulillah kalau berkaitan dengan soal chemistry, saya mengamati dari para pemain yang sudah lama bergabung. Ini juga cukup baik chemistry-nya. Lantas dengan adanya pelatih baru, dan tentu berkaitan dengan pelatih baru ini juga budayanya tidak beda jauh, sehingga berkaitan dengan chemistry ini tentu lebih cepat pelatih bisa mendekat kepada para pemain. Lantas untuk pemain-pemain yang baru bergabung, 3 pemain juga begitu cepat untuk bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri. Kita melihat dari ketika mereka berkumpul, pada saat mereka meeting, pada saat mereka makan, pada saat mereka fitness, pada saat mereka latihan di lapangan, dan juga OT terakhir tadi, semuanya kondisinya sangat baik dan sangat kondusif. Semuanya happy, semuanya senang, dan alhamdulillah tidak ada yang cedera.
dan terbangun dengan sendirinya dengan cepat chemistry antar pemain dan juga para pelatih dan para asisten dan juga official. Ya, perkembangan yang boleh dikatakan cukup baik ini, cukup menggembirakan. Ya, insya Allah semuanya akan bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita kita bersama, dan tentu dengan modal cepat chemistry bisa nyambung, ini juga modal utama bagi tim untuk bisa menerapkan taktik strategi yang tepat untuk bisa menghadapi pertandingan besok melawan Australia. Kira-kira seperti itu. Anda melihat ada perbedaan signifikan mungkin dari strategi taktik yang diterapkan oleh coach baru Patrick Kluivert dibandingkan dengan coach STY dulu, Pak Sumarji? Ya tentu, ya pastilah. Namanya pelatih dan juga official dan juga para asisten itu tentu kan juga mempunyai teknik taktik sendiri, ya tentu. Kalau kita berbicara berkaitan dengan strategi, taktik, teknik, ya tentu berbeda, tidak sama lah, ya. Tetapi pada intinya bahwa kalau kita melihat ini perkembangannya cukup bagus ya di tim ya. Itu tadi di awal yang saya sampaikan, karena perkembangan di tim cukup baik, sehingga saya kira taktik yang disampaikan oleh pelatih Coach Patrick dan para asistennya ini cukup membuat para pemain itu bisa menjalankan taktik dan strategi itu dengan tepat, cepat, dan tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Itu kita lihat dari beberapa kali latihan dan juga meeting tim beberapa hari ini. Oke, di laga terakhir kita bertemu Australia tahun lalu ini kita laga kandang berhasil menahan imbang. Saat ini kita di laga tandang, nantinya akan bertahan atau menyerang kira-kira Pak Sumarji? Wah, kalau itu besok dilihat saja ya. Oke, masih rahasia ya. Coach Patrick kan juga sudah ada statementnya itu ya. Sudah ada statementnya. Saya kira kalau saya tidak akan menyampaikan berkaitan dengan soal teknis karena itu ranahnya pelatih. Sehingga kita akan lihat besok seperti apa sebenarnya racikan yang sudah dibuat oleh coach bersama para asistennya untuk menghadapi timnas Australia. Oke, Pak Sumarji, ini kan sejumlah pemain yang merumput di Eropa juga terpaksa menyusul begitu. Apakah waktu latihan ini sudah cukup bisa dimaksimalkan di sana? Ya, jadi kalau boleh dikatakan cukup, ya tentu kurang. Karena kan kita tahu bahwa boleh dikatakan bisa kumpul secara keseluruhan 29 pemain kan baru hari ini. Kalau kemarin kita latihan masih kurang Ragnar, juga Kevin Dick. Tapi hari ini semuanya sudah bisa kumpul, latihan bersama, official training, dan alhamdulillah semua bisa menjalankan itu semua dengan baik. Saya kira kembali lagi, bukan kita saja, tim lawan juga sama kondisinya. Mereka juga banyak bermain di Eropa juga, sehingga saya kira kalau kita ngomong berbicara soal ini ya, soal kekuatan, ya saya kira sama. Oke, selain ini kan chemistry sudah mulai terbentuk, ada adaptasi mungkin di sana terkait cuaca dan lain sebagainya, Pak Sumarji? Alhamdulillah kalau cuaca cukup sejuk di sini, 24, 25, 26 beberapa hari ini. Dan itu yang membuat para pemain merasa nyaman di sini. Artinya juga tidak merasa panas karena cuaca. Ya semuanya senang, semuanya bisa happy lah di sini. Oke, Pak Sumarji, ini kan informasinya juga tiket sudah sold out. Dukungan penuh mengalir untuk timnas Australia. Dari timnas Indonesia sendiri bagaimana animo dari supporter di sana, terutama dari Garuda Australia? Alhamdulillah ini Garuda Australia saya acungi jempol lah, ya apresiasi lah. Kita datang disambut luar biasa itu sama teman-teman Garuda yang di Australia sini. Luar biasa sambutannya, bahkan kita mau berangkat latihan juga luar biasa, banyak sekali supporter yang hadir. Kita pulang latihan juga demikian banyak. Lantas kalau kita melihat juga warga negara Indonesia juga banyak yang datang untuk menyaksikan pertandingan besok, hadir langsung. Ini tentu sesuatu hal yang membuat semangat kami
lebih membara lagi ya. Semangat kami lebih membara lagi untuk betul-betul bisa bekerja dengan sangat keras, bukan sangat keras, untuk bisa mencuri poin di sini. Baik, Pak Sumarji, ini kan tadi juga sudah ada statement dari pelatih Timnas Australia. Dia juga tidak meremehkan kualitas dari pemain Timnas Indonesia, terutama pemain naturalisasi. Ini 3 pemain baru, ada Audero, Dean James, Pelupessy, akan menjadi starter langsung. Sampai dengan detik ini kita belum tahu siapa yang akan distarterkan, karena berbeda dengan seperti tadi saya bilang, kalau dulu-dulu waktu Coach Shin saya sudah bisa menebak siapa yang akan, bisa tahu siapa yang akan dijadikan starter, tapi kali ini kita tidak tahu karena memang beda, taktik strategi itu berbeda, sehingga kalau ditanya apakah ketiga pemain baru besok diturunkan atau tidak, jawabannya saya belum bisa memastikan dan kami semua belum tahu, dan besok baru akan tahu 2 jam sebelum pertandingan, karena itu memang DSP sudah keluar dan sudah dirilis di media. Baik, Pak Sumarji, terakhir mungkin target dari PSSI sendiri akan bisa mencuri poin penuh atau menahan imbang saja? Melihat situasi ya, melihat situasi. Kalau keinginan kita tentu kepingin 3 poin, tetapi kembali lagi ini adalah kita away ya, kita away. Dan melihat situasi seperti ini, kita tentu berharap bisa mencuri poin di sini. Sekali lagi kita berharap bisa mencuri poin di sini. Maka semangat kepada para pemain, kita berikan motivasi yang terbaik agar supaya ketika kita di sini bisa mencuri poin dari sini dan kita bawa ke negara kita. Di sana pasti berbeda lagi nanti semangat dan euforianya ketika kita bisa mencuri poin di sini. Baik, semangat dan targetnya tentunya akan mencuri poin dari The Socceroos. Terima kasih banyak Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji. Semoga hasil terbaik besok, tentunya dengan dukungan juga dari para penonton di sana. Terima kasih banyak Pak Sumarji. Selamat malam. Salam sepak bola. Selamat malam. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Australia memiliki rekor mengerikan selama pertemuan dengan Timnas Indonesia di laga internasional. Dari total 20 pertandingan, Indonesia baru pernah menang 1 kali saja pada tahun 1981. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Australia versus Indonesia akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan laga ke-7 dari total 10 laga yang dimainkan masing-masing tim di Grup C dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun pertandingan krusial ini akan menjadi debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia dan sebagai ajang pembuktian untuk masyarakat Indonesia. Setidaknya Indonesia dan Australia pernah bertemu sebanyak 20 kali di ajang internasional. Hasilnya, Australia lebih banyak meraih kemenangan dari Indonesia. Dari 20 kali pertemuan, Indonesia hanya pernah menang 1 kali saat melawan Australia. Kemudian sebanyak 4 pertandingan berakhir imbang, sementara 15 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Australia terjadi saat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Agustus 1981. Adapun pertemuan terakhir Indonesia kontra Australia terjadi di leg 1 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 Oktober 2024 lalu dengan hasil imbang 0-0.
Ya, pemirsa, Timnas Indonesia akan melawan Australia pada Kamis esok. Dan banyak sekali supporter Timnas Indonesia yang menyempatkan waktu menonton dan mendukung secara langsung di sana. Dan kini kami sudah terhubung dengan salah satu supporter Timnas Indonesia di Australia, Fitri Karlina. Selamat malam, Mbak Fitri, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Nadia. Alhamdulillah baik, dan ini sudah tengah malam. Sudah tengah malam ya. Mohon maaf sekali Mbak Fitri. Mbak Fitri ini tadi kan sudah bertemu juga dengan Garuda Australia di sana. Bisa diceritakan seperti apa atmosfer dan antusiasme dari para supporter Timnas Indonesia di Australia? Iya, alhamdulillah tadi saya diundang untuk acara buka bersama dan juga doa bersama, sekaligus juga untuk belajar lagu-lagu Chan yang besok kita akan nyanyikan di stadium. Dan alhamdulillah seru, rame, dan yang penting sih ini optimisme dari teman-teman supporter Garuda Australia ini luar biasa. Luar biasa. Mereka sudah yakin banget, optimis kita bisa merebut poin +3. Wow, ya itu bagus banget. Berarti kan sangat optimis, dan itu semoga bisa berlanjut besok dan mewujudkannya dengan ekspresif yang luar biasa, dengan nyanyian dengan Chan 2 kali 45 menit. Kita full akan nge-Chan besok. Oke, berarti dari Mbak Fitri dan teman-teman dari Garuda Australia ini optimis di bawah Patrick Kluivert bisa mencuri poin? Kalau saya pribadi selalu optimis dimanapun ya, di tiap laga. Kalau aku datang, aku selalu optimis. Kalau aku sih, kalau misalnya prediksi aku nggak mau prediksi sih, soalnya selalu kalah, selalu salah maksudnya, selalu salah. Jadi pokoknya yang penting Timnas Indonesia menang dan bisa mendapat poin penuh +3 nanti lawan Australia. Iya, Mbak Fitri, di sana kira-kira tadi berapa orang mungkin dan yang besok akan menonton langsung di Sydney Stadium ini? Oh ya, alhamdulillah kalau kuota tadi itu kita buka puasa bersama, ada kuota 150 supporter karena kuotanya sangat terbatas. Kalau besok, insya Allah kita akan berkumpul di Allianz Stadium Sydney, itu 4.000 supporter dan juga diaspora Indonesia akan mendukung langsung Timnas Indonesia yang akan berlaga besok melawan Australia. 4.000 supporter dan diaspora juga di sana ya, luar biasa ya antusiasmenya Mbak Fitri. Ini berarti besok akan berangkat bersama-sama atau seperti apa? Ya, pasti kita kan ada jadwal tuh yang sudah di-share dari teman-teman Garuda Australia kepada komunitas yang ada di sini. Itu kita mulai berangkat dari jam 4, kemudian 4:30 kita ada nge-Chan dulu di depan stadium sampai sore, kemudian mendekati waktu dimulainya pertandingan kita akan masuk dan akan mulai nge-Chan lagi di sana. Pokoknya full Chan. Oke. Karena kita supporter ini kan bisa dibilang adalah pemain ke-12 ya, dimana tugas kita itu untuk menaikkan mood dan mental dari para pemain timnas kita. Buktinya dulu waktu aku pengalaman di Qatar dulu lawan Korea yang U23, itu sangat berarti banget support dari para supporter, karena wow, Korea Selatan secara sangat susah sekali ya, sangat berat sekali, tapi kita bisa mengalahkan dengan dramatis waktu itu. Oke, ya ini kan sebagai pemain ke-12 ya Mbak Fitri, ini kan di sana juga tentunya karena kita laga tandang di sana akan lebih banyak supporter Australia begitu. Dari Mbak Fitri sendiri, bagaimana untuk menghadapi tekanan dari supporter timnas Australia? Mungkin ada atribut tertentu yang akan dibawa besok? Ya, ini yang gimana ya, agak sedikit ya cukup disayangkan juga, tapi kita tetap harus semangat. Jadi dari teman-teman Garuda Australia sudah mendaftarkan kurang lebih 20 atribut dan juga alat band ya, alat drum seperti itu. Nah, ternyata semua 20-20-nya itu tidak diperbolehkan untuk masuk di stadium. Ini hanya instrumen musik begitu ya Mbak Fitri ya? Ya, instrumen musik seperti drum, terus snare, seperti itu tidak dilarang ya Mbak ya? Ya, bass drum itu juga dilarang, seperti itu. Jadi sempat ya kalau aku lihat sedikit membuat
para supporter agak down, tapi kalau aku lihat tadi setelah kita ketemu langsung, apapun yang terjadi, walaupun ibaratnya kita nggak boleh bawa apapun, kita masih punya suara, kita masih punya energi, kita masih punya tenaga, itu yang harus kita sumbangkan. Karena berapapun dan apapun kontribusi kita terhadap timnas Indonesia itu sangat berarti. Baik, ini ya walaupun tidak boleh membawa instrumen, tapi tentunya dukungan ini tetap mengalir dan tetap akan menjadi penyemangat bagi timnas kita ya. Mbak Fitri, kemudian terakhir mungkin tadi juga sudah berbincang dengan teman-teman di sana. Kira-kira prediksi atau harapannya, tadi kan memang tidak mau prediksi begitu, tapi berbincang dengan yang lain, kira-kira berapa kita skornya ini besok? Kalau yang penting mah menang ya, tapi kalau tadi kan mungkin lebih ke dari obrolan kanan kiri ya. Kalau dari teman-teman ini hasil dari obrolan teman-teman 2-1 untuk Indonesia. Kita bisa 2 ya, Mbak? Bisa dong, apalagi dengan tambahan amunisi baru, ada 4 pemain baru yang bergabung dan kemungkinan yang sangat potensi sekali itu ada 3 yang ada Dean James, ada Joey Palupesi dan juga Ole Romeni yang besok kemungkinan akan debut. Dan itu sangat menarik banget, itu yang bisa ditunggu oleh para supporter Indonesia dimanapun berada. Karena kalau aku sendiri melihat dari beberapa kali laga timnas senior yang sudah aku ikutin, kita perlu penajaman itu di lini serang. Di penyerang ya Mbak ya? Di lini penyerang. Makanya yang aku pengen banget penasaran itu debutnya Ole Romeni. Besok. Dan kalau besok itu mungkin diduetkan oleh Rafael Strijk, itu mungkin akan lebih tajam lagi lini serang kita. Baik, duet Strijk dan Ole Romeni ini yang ditunggu-tunggu oleh Mbak Fitri ya. Terima kasih banyak Mbak Fitri Karlina langsung dari Sydney, Australia. Semoga sesuai dengan prediksi tadi, 2-1 kita bisa meraih poin dari Australia. Terima kasih Mbak Fitri, selamat beristirahat, salam sepak bola. Salam sepak bola, terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, pimpinan Komisi 1 DPR RI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Pertemuan untuk membahas revisi Undang-Undang TNI. Tapi sejauh ini Presiden setuju? Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR Budi Satrio Jiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Pertemuan membahas revisi Undang-Undang TNI, di mana Komisi 1 meminta tanggapan Presiden terkait rancangan revisi Undang-Undang TNI yang rencananya akan disahkan pada Kamis esok. Iya, tapi bukan hanya itu, beliau bercerita konsep. Terkait RUU TNI, Pak? Iya, tapi bukan hanya itu, beliau bercerita konsep beliau. Ya. Cerita apa tadi, Pak? Ya, soalnya tadi kita udah ngomong. Presiden tapi setuju dengan RUU TNI untuk disahkan. Setuju. Pemirsa, iNews Media Group bersama Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Korlantas Polri melepas tim peliputan mudik 2025. Nantinya tim peliputan iNews Media Group akan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. 3, 2, 1. Inilah pelepasan tim liputan mudik iNews. Dari lobi iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat, iNews Media Group melepas ratusan tim peliputan mudik 2025 untuk membantu maksimalkan laporan informasi seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim peliputan mudik 2025, CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas tim liputan mudik Lebaran 2025. Sebanyak 63 orang diturunkan untuk melaporkan situasi arus mudik dan arus balik musim mudik Lebaran 2025.
Pesan saya untuk rekan-rekan saya di iNews Media Group, 63 rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik, jaga kesehatan, jaga semangat, karena apa yang rekan-rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan tim peliputan iNews Media Group dapat membantu suksesnya pengelolaan arus mudik Lebaran 2025. Konektivitas benar-benar bisa dipersiapkan. Jalannya sebisa mungkin tidak ada kendala. Kalaupun ada kerusakan, tim dari Kementerian Perumahan, saya ulangi, Pekerjaan Umum bisa langsung memperbaiki dengan alat beratnya. Kemudian juga tadi ada sejumlah penguatan rest area, termasuk juga buffer zone yang dipersiapkan di titik-titik yang biasanya memang terjadi kepadatan. Tetapi paling tidak semangatnya adalah dengan menambah jumlah maskapai dan juga alat angkut transportasi ini juga semakin memudahkan masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihannya. Sekaligus juga ada diskon yang kita hadirkan dari pemerintah agar harga tiket bisa semakin murah dan masyarakat juga bisa lebih menikmatinya. Tim Liputan Mudik Lebaran akan menyampaikan informasi terkini seputar arus mudik dan arus balik Lebaran mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 yang tersebar di 7 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tornado menghantam wilayah Missouri, Amerika Serikat bagian tengah. Setidaknya 40 orang tewas dan badai tornado merusak bangunan rumah dan sekolah. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini. Jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Setidaknya 40 orang tewas akibat tornado dahsyat yang menghantam Amerika Serikat di 6 negara bagian pada Sabtu kemarin waktu setempat.